Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa pengendalian corona berbasis Arduino Mega. Untuk pendahuluannya, Internet of atau IoT adalah sebuah emerging konsep di mana peralatan-peralatan yang memungkinkan dan servis-servis dikumpulkan, ditukar dan diproses datanya untuk beradaptasi secara dinamis pada sebuah konteks di dalam konteks smartphone, environment baik IoT dan peralatan-peralatan dan servis-servis tradisional berintegrasi di dalam sebuah rumah kualitas kehidupan dari masyarakat. Secara sulit dilakukan. Satu masalah yang terjadi yaitu pada saat pemilik rumah sedang berada jauh dari rumah dan ingin menyalakan atau mematikan lampu. Pemilik rumah akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan dampak tujuan dari presentasi ini. Microcontroller Arduino dapat dimanfaatkan sebagai pengontrol lampu jarak jauh sebagai smartphone system. Jadi sensor Mega sistem jaringan internet. Dari penelitian ini adalah bahwa sensor tegangan dan sensor cahaya dapat membaca kondisi lampu dengan kesalahan nyala dan mati. Sistem ini dapat memberikan informasi sehingga lampu rumah dapat dikontrol dari jarak jauh dengan baik. Oke, smart system. Istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang mengintegrasikan teknologi dan layanan melalui jaringan rumah untuk meningkatkan efisiensi daya dan memperbaiki kualitas hidup. Teknologi smart house adalah sebuah realisasi dari otomasi rumah ideal menggunakan sekumpulan spesifik dari teknologi. Rumah tersebut memiliki temperatur, Arduino board. Arduino board adalah sebuah papan mikrokontroler untuk menyederhanakan desain dan eksperimen industri. Karena hobi dan juga banyak profesional. Arduino berasal dari mikrokontroler program hasil kalkulasi ini. Model Arduino Mega 2020 seperti itu. Yang juga digunakan pada proyek ini adalah versi yang lebih powerful Decimalia dan Arduino Mega versi cetakan Arduino Mega 2020 berdasarkan mikrokontroler yang sangat powerful. Frekuensi 16. Satu keunggulan terbesar model Mega 2560 adalah ukuran flash memori mencapai 258 kali.
16 pin input analog. Lainnya model Mega 2560 memiliki 4 port serial, 2 port komunikasi SPI, dan total 6 interupsi hardware. Mirip dengan model Uno. Model Mega mengimplementasikan LED terintegrasi dan tombol reset eksternal. Model Mega memberikan daya melalui konektor eksternal yang mendukung jangkauan tegangan yang sama dengan model Uno, yaitu rekomendasi 7-12 volt atau 6-20 volt, juga masih diterima. Ini untuk gambar dua dari gambar Arduino Mega. Ethernet Shield. Ethernet Shield seperti terlihat pada gambar 3 ini menambahkan kemampuan Arduino board agar terhubung ke jaringan komputer. Ethernet Shield berbasis chip Ethernet Usenet W5100. Ethernet library digunakan dalam menulis program agar Arduino board dapat terhubung ke jaringan menggunakan Arduino. Pada Ethernet Shield terdapat sebuah slot microSD yang dapat digunakan untuk menyimpan file yang dapat diakses melalui jaringan. Onboard microSD card reader diakses dengan menggunakan SD library. Arduino board berkomunikasi dengan W5100 dan SD card menggunakan bus serial peripheral interface atau SPI. Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h dan Ethernet SPI menggunakan pin digital 11, 12, dan 13 pada Arduino Mega. Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin digital 4 digunakan untuk memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan sebelumnya tidak dapat digunakan untuk input atau output umum ketika menggunakan Ethernet Shield. Ini contoh Ethernet Shield. Gambarnya. Chip Ethernet W5100 dan SD card berbagi bus SPI, sehingga hanya salah satu yang dapat efektif pada satu waktu. Jika menggunakan kedua perangkat dalam program, hal ini akan diatasi oleh library yang sesuai. Jika tidak menggunakan salah satu perangkat dalam program, kiranya perlu secara eksplisit mendeselect. Untuk melakukan hal ini, pada SD card set pin 4 sebagai output dan menuliskan logika tinggi padanya. Sedangkan untuk W5100 yang digunakan adalah pin 10. Kabel Ethernet Shield dikoneksikan secara langsung ke router WiFi utama. Router ini seharusnya juga memiliki Ethernet port yang bisa dikoneksikan ke Ethernet Shield. Keuntungan dari solusi ini adalah Ethernet Shield akan secara otomatis memperoleh alamat IP dan akan memiliki akses ke internet secara otomatis juga. Ini diagram alir pengendalian lampu rumah. Untuk desain sistem kontrol lampu jarak jauh yang diperlihatkan pada gambar 5 terdiri dari sensor tegangan dan sensor cahaya. Arduino Mega, Ethernet Shield, router, relay, dan saklar SPDT. Prinsip dari kerja sistem yang dirancang adalah sensor tegangan dan sensor cahaya menjadi media untuk memberikan masukan pada Arduino. Ketika Arduino membaca adanya masukan dari sensor tegangan dan sensor cahaya, maka masukan tersebut menjadi dasar Arduino menampilkan informasi kondisi lampu. Router menjadi media komunikasi jaringan antara Arduino, modem, dan internet. Saklar manual memungkinkan lampu dapat dioperasikan apapun kondisi relay, sehingga lampu dapat dinyalakan atau dimatikan secara manual. Dari gambar 6. Prinsip rangkaian saklar manual dan relay memanfaatkan saklar SPDT atau single foldable throw switch. Rangkaian relay dikontrol oleh Arduino berdasarkan perintah user pada halaman web. Untuk kesimpulannya, pengontrol lampu ini dapat membuat kerja penghuni rumah menjadi efisien dan penggunaan daya listrik juga bisa ditekan karena penghuni rumah dapat memonitor kondisi lampu dari smartphone. Untuk sarannya, aspek keamanan perlu menjadi perhatian terutama dalam penggunaan platform Android pada koneksi internet di area Wi-Fi publik.
Penelitian lanjutan dapat didesain lingkungan smart home yang mendukung pengendalian home appliance dengan daya yang lebih besar sehingga penghematan juga dapat diperoleh secara signifikan. Oke, terima kasih. Itu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.